Ini gimana ceritanya bisa sampai foto-foto ke luar negeri, keliling-keliling belahan dunia ini? Something wrong with my body gitu. I feel dizzy but it's okay lah. Normal lah. Padang pasir kan juga. Iya. Karena di Dubai itu normalnya tuh 45, Wow. 46 guys. Itu pilihan kalian gitu. Mau dibesarkan pakai nama kampus atau kalian membesarkan nama kampus. Yeay, balik lagi di Televlogcast. Sinergi Bangun Podcast. Yeay, pastinya bersama Gugun dan juga Dede. Ya, udah lama ya Dek kita nggak ini ya. Iya. Kita ngucapin juga selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Happy New Year ya enggak kan? Nanti ini tayangnya habis Happy tahun New baru Year. kan. Selamat tahun baru, semoga resolusinya ya di tahun 2022 yang belum terwujud segera terwujud ya di 2023. Ya, semoga 2023 juga semakin baik Amin. dan semakin Ya template ya. Dede gimana nih perkuliahan menyongsong tahun 2023? sedang menyusun skripsi. Wah, ini ya terjal nih bukitnya nih kalau Iya, menyusun iya, skripsi itu ya. Semangat buat anak-anak tingkat akhir ya karena Iya. 2023 kalau misalnya angkatan Dede udah bisa lulus ya. Udah. Udah. Kalau misalnya skripsinya sidangnya udah di Januari. Apalagi buat Dede-dede SMA bentar lagi nih berarti mau masuk Masuk perguruan kampus. tinggi kan. Makanya dipersiapkan dari sekarang belajar kalau memang masuk PTN kan. Betul. Belajar juga kalau misalnya mau ikut UTG kan. Iya, betul. Ujian tulis gelombang 2 buat masuk Betul. Telkom University. Itu dipersiapkan karena Iya. Telkom University itu tes terbaik nomor 1 loh. Betul. Walaupun banyak yang nganggap kayak masuk swasta tesnya paling ece-ece kan. Tapi kan Tapi enggak, buktinya 200.000 yang daftar ya Bu Put ya. 100.000 sekian lah Iya, tahun lalu yang pokoknya. daftar. Yang keterima cuma 7.000. Ratusan Iya. ribu pokoknya yang daftar. iya, pokoknya dari kayak beribu-ribu Beribu-ribu. jadi cuma Mm-mm. 1.000 gitu. Ya gitu. Oke. Apa Dede? Dede asal nge-host sama Dede ketawa-ketawa mulu. Kemarin sama Rofi tuh Agak santai. serius gitu. Kita lebih ke arah religius nih. Oh. Kalau kemarin itu ya kita banyak bahas filsafat kehidupan Oh. gitu. Kalau sama aku guyon gitu ya. Ketawa mulu ya. Oke. Terus kita mau bahas apa sih hari ini? Ya biasa lah, bukan vlogcast namanya kalau nggak bercerita-cerita tentang pengalaman seru, tentang perkuliahan, Tentang jalur. info jalur masuk apa yang sedang dibuka. Nah, Tentunya juga ada mahasiswa yang selalu mengharumkan Telkom University yang yang selalu kita berprestasi. undang. Iya, betul. Apa ayo ngomong apa? Ya kan, selain hostnya yang juga mengharumkan kan. Dan Narasumbernya juga. membanggakan. Iya, narasumbernya juga. Pasti. Nah, Nah, apa? jangan gitu dong, aku jadi tegang nih. Santai. Nah, kita nih sekarang kedatangan alumni Heeh. yang sangat amat berprestasi nih. Ini aku banget lah deh. Oh iya, Kalau- gugun banget lah. Iya, pokoknya kalau ketemu abang ini aku terus Iya. langsung gitu. Pokoknya harus kayak Langsung berpose pose, gitu. gitu. Dibandingkan kita. Iya. Abang ini merupakan alumni dari Telkom University jurusan MBTI. Iya, MBTI. Sama kayak Tahunnya aku. kita sebutin nanti aja ya. Iya, tahunnya nanti aja. Langsung aja deh kalau gitu kita undang jauh-jauh abang ini dari Dubai, Paris, Maroko kemarin katanya habis pulang nonton Piala Dunia. Iya. Pokoknya udah keliling dunia lah. Keliling dunia Oke. kerjaannya keren banget kan. Langsung aja daripada kepo Teletizen langsung aja please welcome ada Bang Zulham. Halo Bang. Halo. Halo. Agak basa-basi halo. Gimana kabarnya basa-basi juga nih Bang? Alhamdulillah baik. Aduh, Alhamdulillah. masih agak sedikit jet lag. Widih. Ya, habis keliling dunia. Bener. Bercanda. Baru dari Cibaduyut tadi. Cibaduyut deket dong, habis beli sepatu ya Bang. Gimana nih, apa lagi sibuk apa nih Bang belakangan ini? Langsung ke konten utama kayaknya. Iya. Sibuk apa ya? Untuk sekarang sih lagi lagi persiapin parfum sebenarnya. Oh, lagi mau Oh. launching brand. Mau launching brand parfum kayak second line aja. Oh, parfum ya. Keren banget sekarang nih kayaknya lagi rame juga sih bisnis parfum ini ya. Aku lihat di TikTok, di sosial media parfum. Pokoknya industri fashion Indonesia ini lagi bangkit-bangkitnya banget gak sih? Benar. Iya. Parfum lokal ya. Parfum banyak lokal, kan. benar ya.
Kirain Dede ada pertanyaan gitu. Kirain tadi lagi sibuk fotografi, ternyata lagi sibuk siapin Iya, parfum. kita Agak agak sedikit expect gitu, galur makanya ya, kita jawabannya agak sedikit ngeblank berat kan, kayak perasaan tadi pas di brief abangnya fotografer gitu kan. Tapi sekarang lagi siapin parfum. Itu Oke. tapi kepo juga Bang. Gimana Oke, tuh oke, ceritanya? Katanya backgroundnya nih fotografi gitu kan, fotografer. Oke, Terus oke. sekarang lagi sibuk nyiapin parfum tuh gimana journey ceritanya tuh? Jadi sebenarnya kan sambil kalau fotografi memang kerjaan utama. Jadi sebagai fotografer, aku juga director. Nah belakangan, karena setahun terakhir emang aku lagi di Paris. Oh iya deh. Nah pas di Paris lagi ngambil kelas parfum. Wah. Akhirnya tadi ditanya nih sekarang lagi sibuk apa? Ya sambil fotografi sambil nyiapin jualan lain. Oh, Butuh cuan. itu intinya ya. Itu intinya tuh. Butuh cuan. Berarti Bang nyiapin parfum kayak netes-netesin itu. Iya benar-benar. Oh, Jadi iya? aku memang langsung buatnya dari yang bahan-bahan esensial yang alami. Jadi bukan yang refill-refill. Aku siap parfum dari bahannya langsung. Oh, jadi kayak biang apa sebenarnya Ya, biang essence, ya? biang, Essence. benar. Aduh bahasaku kampung kali ya. Biang. Memang benar. Biang ya? Biang. Bahasa Indonesia. Maksudnya kan biar keren essence gitu. Aku bahasanya biang. Malu banget ya. Kelihatan ya langganan in parfum. gitu ya. Itu ada brand gak boleh disebut. Oh iya. Nanti disensor ya. Jadi itu ya Bang. Tapi kalau kita agak tarik mundur ke belakang kan Bang Zulham ini dulu lulusan dari MBTI kan. Bang. Iya. Jangan sebutin tahunnya dong. Tahun Tahun Iya, kelihatan tua gak sih? Kita nggak. Tadi soalnya dikenalin ada agak tahun. Enggak, tahunnya enggak kita sebutin. Oh, tahunnya nggak disebut. Karena kita seangkatan, Bro. Oh, iya. Iya enggak, Bro? Aku baru lulus sebenarnya. Iya kan, kita seangkatan, Bro. Kan Kelamaan sih di kampusnya berarti. Bang Zulham dari MBTI. Terus ada work experience sebagai fotografer tuh kan menurut aku nih ya sebagai orang awam, MBTI itu kan manajemen bisnis ya. Iya. Paling ya di otak aku ya, otak aku Wah, sempit wah, banget wah, kan. wah, wah, Paling wah. lulusannya ya entrepreneur atau enggak pegawai BUMN. Itu terlalu sempit. Mohon maaf. Saya agak parah. PMS Pemkot Bandung gitu. Pikiran aku cuman begitu. Ini gimana ceritanya bisa juga jadi fotografer gitu, Iya, Bang. gimana itu? Tapi sebenarnya masih relate sih, karena Iya. kan awal dulu aku masuk ke fotografi itu aku semester akhir sih baru tertarik untuk ke foto. Dulu awalnya semester mungkin beberapa dosen tahu sih. Kalau gue itu dulu di entrepreneur itu lumayan gencar ya, karena emang Lumayan stand out lah. stand out. Karena dulu di lomba-lomba kan nih dari kampus kan, Oh aku iya, perwakilan benar, kampus benar. untuk ikutan lomba entrepreneur. Habis lulus pun aku punya bisnis dulu jualannya dan skripsi aku tentang strawberry loh gitu. Asep Jadi kan- strawberry liwet bukan? Benar-benar aku jadi skripsi aku itu bisnis modal kanvas dari Oh. strawberry. Jadi awalnya memang entrepreneur dan habis lulus pun emang nggak langsung fokus ke fotografi. Fotografi my side job aja, benar-benar kayak senang aja. Karena pas lulus aku langsung kerja di Jakarta di TNG sebagai digital marketing. Jadi sebenarnya masih relate. Dan pas di kampus pun kan kita MBT ini kampusnya memang benar manajemen bisnis telekomunikasi kan. Di situ kita belajar dulu tentang konten. Jadi rasaku kayak Masih relate Masih aja. relate. Iya. Tapi sebenarnya kalau ke belajar fotografi tekniknya emang enggak. Tapi secara bisnis media kan kita memang dapat gambaran lah. Gimana tentang kayak ternyata konten itu dulu kan juga Instagram belum sekencang sekarang Ya, ya. sosial Iya. media belum Dulu kita sekencang sekarang. malah dulu kita udah sempat ngebahas bakal nanti marketing itu seperti ini, fotografi. Tapi aku memang udah ngeliat dari awal, tapi memang aku udah nentuin sih pada saat aku memang suka fotografi itu memang langsung pilih jurusan ibaratnya gitu. Aku nggak milih yang private nih gitu. Karena memang dari awal memang pengen fashion dan kampus sebelah kan STISI ya. Iya. Jadi ini sebenarnya alasan aku dulu mulai fotografi itu gara-gara dulu bantuin kakak-kakak kelas dari STISI. Sekarang namanya jadi apa? FIK, Evika. Fakultas Industri Nah, dulu pas Kreatif. mereka Disebutin lagi stisi ketahuan dong angkatannya. tahun berapa gitu. Nah pada saat itu kayak ngerjain tugas mereka kok dibilang jelek fotonya gitu. Kayak bukan sakit hati sih pas gue liat ya kan gak perlu dibilang jelek, gue udah tahu sih gitu. Cuman karena dibilang jelek pas kayaknya memang mungkin selera dia gitu. Pas akhirnya coba lagi ngerjain tugas lain kok masih tetap jelek gitu. Kayaknya gue yang salah ini muncung mereka atau emang teknik akunya. Akhirnya sih memang pengen ada Riset desire lagi ya. pengen lagi sih gitu. Nah di Bandung itu banyak nih komunitas fotografi, aku ikutan beberapa. Ada kayak dulu Kofaba ikutan komunitas buat hunting foto kan. Ini nanti disensor hunting. Dia emang fotonya tuh pinggir jalan di Braga. Oh, yang di Jalan Braga Iya, gitu iya. kan, yang Iya, model iya. pakai Jadi tank kalau top. mungkin beberapa tahun lalu lu ngeliat gue foto-foto pinggir jalan yang di Braga, di Gedung Sate, nah itu gue ikutan itu. Beranjak dari sana pas Beranjak kita dari nggak mungkin sana. langsung tiba-tiba gue jebret langsung fotonya langsung bagus enggak sih? Emang harus meneliti dari bawah ya. Iya. Enggak sih dari minus sih lebih.
Karena gue nggak ada alat kan. Guys. Iya. Dulu Jadi- saya kan maksudnya UTG 2 ya. Oh, ini. Saya beasiswa. Oh, orang beasiswa, Bang. Beasiswa. Dan itu Full berarti? Enggak full. Jadi Enggak pintar-pintar banget. Cuman begonya rata-rata. Nah, jadi pas dari UTG 2 itu emang ada beasiswa, aku lanjut kayak apa ya? Cari sambil kerja juga sih. biar nambah-nambah uang jajan lah. Nambah uang jajan juga gitu. Oh, Gitu. jadi alat-alat Nggak ada- masih nggak ada. nyewa Alat-alat gitu. sewa. Pinjem temen gitu ya. Boleh sebutin merek nggak ya? Boleh. Oh, boleh. Pondok Lensa. Pondok saya. Lensa. Langganan kita Pondok Lensa. Oh, dong kasih diskon sekarang. Saya ada Oke. member di sana juga. Jadi ya memang sewa alat dan beberapa dulu teman-teman saya Telkom tuh anak orang kaya loh, asik. Yes. Jadi emang Stereotipnya. dulu, iya, stereotipnya. Heeh. Yang Padahal miskin ada saya gitu. yang miskin mah ada. Ya, banyak gitu. Kita ya bang. Nah, dulu teman-teman ada yang punya kamera, saya pinjam. Oh. Oh. Emang harus belajar kayak di situ juga Iya. nggak sih? Iya karena Belajar nggak tau malu sih. Iya. Itu penting sih guys. Menurut gua kayak ketika kita yang belajar emang kadang muka itu dempul sih harus muka Iya. tembok. tebel memang aja ya. tebel aja gitu. Tapi emang teman-teman dulu, teman-teman sekelas aku tuh baik-baik. Teman Masih sekelas aku baik-baik dulu. Masih ingat Asik. ya, Sil? Baik-baik banget. Terus karena mereka ngasih gue pinjam, gue ingat kok beberapa yang main kayak udahlah kita juga. Kadang kan ada tugas kan buat Iya. konten yang emang kita harus bareng ya. Hmm. Kita gue pinjam sih kamera gitu. Oke, ya itu aku sih setuju nggak ada yang instan ya di dunia ini ada. Ada mie instan kan Oh bisa. iya. Tapi Harus dimasak mie instan dulu. juga harus dimasak Bisa dulu. instan. Iya, semua ada prosesnya, percaya proses. Emot api. Iya. Gitu. Sama tadi aku juga setuju sih sempat di-mention sama Bang Zulham. Kayaknya apalagi sekarang ini ya Bang, mata kuliah atau kurikulum yang ada di Telkom University itu emang apa ya? Applicable banget di industri gitu. Kayak sekarang nih kayak jurusan aku ilmu komunikasi. Ya kita emang nge-branding UMKM. Jadi sempat kita ada waktu itu mata kuliah website gitu kan. Kita bikin website si ayam geprek mana gitu. Iya. Disuruh bikin gitu. Jadi itu kan otomatis mau nggak mau kita harus belajar ngefoto si produk makanannya, Oke. terus ngulikin bikin website gimana gitu kan. Jadi emang keren sih Relevan, Telkom iya. University creating the future. Asik. Tapi sebenarnya gini sih, Gimana, kalau terpaksa nih harus sebutin angkatannya. Bayangkan nggak beberapa tahun dulu, let's say 1 dekade sebelumnya, sebenarnya Telkom itu udah termasuk visioner. Karena emang kita belum tahu, belum segencar ini bisnisnya, kita udah ngediskusiin itu. Benar-benar. Dulu kita ada di sebelah gedung KM itu kan ada bisnis inkubator dan teknologi Oh, iya. itu ya. Dan kita udah belajar aplikasi by the way. Ah. Karena ada mata kuliah HTML5 dulu. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Kuliah apa tadi? mata Gua nggak tahu kuliah sih Mata nama kuliah kuliah. Kita belajar HTML5 untuk HTML. HTML. Oh. Oh, iya, Wah, iya, terus iya. Python, bahasa-bahasa Iya, iya. pemrograman itu Nah, kan. kemarin, itu udah kita udah ngebuat aplikasi gitu. Jadi kayak emang menurut gue ya salah satu yang udah Gila keren visioner banget. sih. 2000 sebutin Oh. 2000 sekian lah pokoknya. 2000 sekian bayangin. itu udah Telkom ngebahas udah sosial sevisioner itu udah media. ngebahas. Iya beneran. Sosial gitu. gila ya, keren banget ya. Iya, Ini emang Telkom University bisa cenayang gitu ya. iya, makanya. aduh, gila, parah nih. Gue denger sih banyak dukun sih di sini. Iya, bayangin sekarang lagi heboh-heboh bisnis inkubator kan 2022. Telkom University satu dekade sebelumnya udah ada. Dan dulu tuh gencar banget by the way. Iya. Dan kita juga alhamdulillah itu difasilitasi sih. Iya, iya. Aku juga teringat tuh Bang, dulu tuh kita tuh emang wajib kan itu mata kuliah umum gak sih kewirausahaan. Jadi Iya, kita kayak wajib. pitching gitu Bang. Ya, zaman abang gitu juga gak sih? Benar-benar. Sama kan pitching, kita dikasih modal buat usaha. Oh, itu Ingat? benar sih. Dulu kita Iya. juga Ya gitu. kan dikasih modal dari forum alumni FAS Iya, dari Telkom, FAS masuk ya. Gitu. Dikasih modal kita. Aku tuh ingat banget kelompok aku tuh dimodalin 1 juta sekian gitu, jualan sedotan stainless. Kita kan Oh, dulu kan lagi masa-masanya Nah, ya. kita kan jualannya ini ya ramah lingkungan, save Iya. our planet banget kan. Ya udah itu dulu gimmicknya. Akhirnya berhasil pitching dapat 1 juta. Tapi dulu ditandingin enggak? enggak, jadi Kita cuma ditandingin sama dosen. Oh, iya? Kita dipegang sama profesor. Aku lupa Bu nama dosen aku lupa. Dosen kita itu entrepreneur itu dia ibu siapa aku lupa. Jadi kita itu dibagi kelompok terus itu kita harus membuat usaha bareng dan itu nanti ditandingin siapa yang paling laku jualannya. Oh, di aku juga sebenarnya nggak ditandingin sih, Mhm. tapi emang ada berbagai apa maksudnya kasih beberapa kelompok nanti kayak dilihat juga sih pitchingnya siapa yang paling bagus. Iya, dari kayak bukan cuma penjualan tapi juga produknya apa Iya, gitu. kayak Jadi gitu. kayak Nah, entrepreneur sih emang karena emang fokus salah dari dulu. satu visi dari Telkom University adalah menjadi entrepreneur university. Yes. Jualan terus ya Wak. Yes. Jualan terus nih Telkom. Knowledge Aduh. kita dalam nih, gila berapa Tolong tahun dong. jadi host. Nah, berarti emang ya kalau dibilang nggak relate banget kuliah MBTI jadi fotografer ternyata bisa-bisa aja gitu ya Bisa, Bang. bisa. Sempat jadi digital marketer juga di sebuah Hmm. perusahaan. Terus ini gimana ceritanya bisa sampai foto-foto ke luar negeri keliling-keliling belahan dunia ini Bang? Yes. Sebenarnya kecampak gak sih? Oke. Ada kayak gini.
awal dulu itu ke Dubai itu di Bandung kan sambil ngerintis aku juga dulu bantu-bantu konten ya. Konten-konten designer. Nah salah satu dari APPMI Jawa Barat. Jadi diundang sama Big Craft buat event di Dubai Fashion Show. Aku kemarin tuh bawanya Hari Ibrahim sama Susan Chuang. Nah pas sebelum berangkat ke Dubai, aku kan lumayan ambisius ya. Oh iya deh. Ambisius. Jadi kayak lumayan aku tuh nawarin foto aku walaupun masih jelek ya. Aku ada beberapa foto yang aku tawarin ke di sana sana. Karena aku udah lihat sih listnya di sana sih yang event siapa aja. Terus itu coba biasa itu kayak dulu Instagram itu kan udah ada kita lihat followingnya siapa, kita tinggal follow. Aku tawarin tuh banyak aku tawarin 30-an lebih dan ternyata ngerespon tuh gede banget, ada sampai 15-an yang ngerespon ya. Thank you. Itu ngerespon. Iya benar. Dan ternyata yang dealing ada 2. Wah lumayan. Jadi pada saat event itu, pada saat acara aku curi-curi waktu biar bisa fotoin sih. Bajunya abaya itu baju hitam. Oh baju muslim ini ya. Nah pada saat syuting kan I talk to ngomong bahasa Inggris Iya ya. nggak apa-apa bang. Aku ngobrol ke mereka kayak you can pay me as you want. Aku bilang karena aku juga belum pede dong dengan portonya aku. Jadi kayak udahlah dibayar berapa aja aku seneng. Udahlah uang saku aja gitu. Terus dia kayak aduh maaf ya aku gak bisa bayar banyak gitu. Jadi dia ngasih uang saku. Ini mah gaji aku 6 bulan. ini uang saku kamu gitu. Iya uang sakunya Aurel Iya, kan. ini uang sakunya Atta Halilintar nih. Iya, Uang sakunya Rafathar nih kan. Dan kan aku mata duitan kan. Oh itu perlu disebutin kan ya. Ntar disensor tau. Aku kan mata duitan kan. Gitu kayak gue harus balik nih gitu. Jadi after gue beres acara, karena aku masih kerja di yang di TNJ kan, aku balik ke Jakarta itu mikir keras gitu kayak aduh resign atau enggak gitu. Enggak. Nah, jadi kenapa aku di TNI balik lagi sih ke fashion fotografi aku. Jadi yang kebetulan itu mentor aku namanya Kadita. Dia dulu ke ex-nya majalah L. Jadi aku asistennya dia. Jadi aku asisten Sali sebenarnya. Nah, dia punya perusahaan, dia aku kerja di situ gitu. Jadi masih sangat-sangat relate. Jadi aku belajar fashion itu di sana. Jadi sambil belajar fashion sambil aku ngurusin kayak digital marketing gitu. Nah, akhirnya ngumpulin duit dan aku ngobrol. Jadi ke kementerian resign aku enggak sama aku diskusi. Kayaknya aku mau berangkat deh gitu. Akhirnya memang after itu ngumpulin duit dan aku ngumpulin duit juga untuk bertahan sebulan sih karena kan nggak mungkin dapat klien langsung kan. Iya benar kan. freelance. Akhirnya coba ngumpulin duit untuk tiket berangkat sama visa. Visa juga masih visa turis. Pas sebulan di sana ya alhamdulillah sih minus. Karena awal-awal pas masih merintis ya. minus. Jadi kayak aduh tiket juga nggak ada. Akhirnya balik jarak 3 bulan kayak masih penasaran sih gitu. Menaklukkan dunia. Karena itu kayaknya tuh the world in your hand itu dulu moto kampus Telkom University ya. Jadi kayak ternyata terngiang-ngiang loh. Tagline kampus kita. Memang itu the world in your hand. The world in your hand Telkom Indonesia. Telkom University jangan Telkom Indonesia. Nah akhirnya coba lagi dan ternyata gagal lagi. Jadi nggak langsung yang Enggak. langsung berhasil enggak. Berarti berapa kali proses sempat dimention juga pasti gak selalu mulus dalam perjalanannya kan. Pasti ada suka duka tuh. Banyakan dukanya. Banyakan dukanya. Gimana? Tolongnya backsoundnya tadi jangan lupa. Jadi dulu pas yang ke percobaan ke-3 atau ke-4 aku berangkat sama stylist aku. Dan kita kehabisan uang untuk biaya apartemen. Aku nggak gadain kamera aku sama laptop ke si. Di sana ada pegadaian. Enggak ke landlord. Jadi gue kayak benar-benar kayak kita udah benar-benar buntu banget cuma nih. uang makan. Kita ada payment itu 3 hari lagi. Kita ada payment. Biasanya kalau fotografi itu ada invoice kan. Invoice cari itu 3 hari lagi dan ngakalin dia biar bisa hidup untuk 3 hari itu ya. Untuk 3 hari itu ya gue nggak adain kamera gue dan kayak itu kayak the lowest point sih yang gue menurut gue kayak ngerintis itu struggle itu ya. Struggle itu dan kalau di Indonesia kita masih bisa lah minta tolong kawan, call friends ya, kan? Atau 50-50 atau pay letter kan. Nah kalau di Dubai I don't have anyone. Jadi dulu gue nggak kenal siapapun sana dan seandainya pun ada orang Indonesia kan kita nggak akan connected lah untuk hal-hal yang kayak gini. Dan aneh juga nggak sih kayak tiba-tiba minjem duit kan sama orang Indonesia, lu Indonesia kan, minjem dong gitu kan. Mungkin kan. Jadi kayak ya setelah 3 hari alhamdulillah ketebus alhamdulillah ya. Dan bayarnya kan lumayan oke kan. Jadi kita langsung kayak nggak tahu diri sih. Kita makan langsung ke restoran mewah gitu. Emang biasa Indonesia gitu. Udah titik terendah, pegang duit nggak tahu diri. Aku habis ya. Akhirnya habis itu kita memang beneran kita pindah apartemen yang lebih bagus. Lebih bagus. Karena paymentnya lumayan emang telat doang. Nah after balik itu sebenarnya kita belum dapat untung. Aku malah mulai bisa saving
di tahun ketiga Allah balas sih kayak udah ini hasil kerja keras kamu. Setelah 3 tahun baru aku bisa nyimpan. Itu aku juga sempat bolak-balik. Tahun keempat kasih sedikit berlebih dikit lah. Tahun kelima corona guys. Tahun keenam masih corona. Jadi udah 6 tahun. Oh, waduh. Jadi Gitu. bolak-balik aja nih Dubai, Paris, Indonesia gitu. Enggak, cuman di Dubai doang. Oh. Cuman di masih Banci nggak tahu kalau itu Uni Emirat Arab sih ibu kotanya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah sama karena beberapa itu kita ada kerjaan emang harus keluar Timur Tengah. Kayak tadi benar ada di Maroko, ke Jeddah. Jadi aku sebenarnya udah 4 kali nih ke Jeddah tapi belum pernah umroh. Pada saat ke terakhir makanya kemarin pas dari Paris, kayaknya kayak udah sana sih panggilan hati kayak. Lu harus tobat. Gue langsung. Masya Gitu. Allah. Jadi itu ceritanya tadi ya sempat jadi digital marketing, terus jadi fashion photographer gitu ya. Tapi sebenarnya aku nyambi banyak juga sih. Kayak Banyak stylist juga. Stylist juga. Ya, jadi, tapi masih memang bidangnya itu di fashion tadi. lagi. Nah kalau di Dubai itu malah kebanyakan hire-nya itu ke modest fashion consultant. Jadi aku konsultan untuk pakaian tertutup. Jadi sebenarnya waktu itu banyak banget kategori pakaian tertutup untuk cewek. Bukan sekedar abaya, ada abaya, jalebi. Memang istilah-istilah Timur Tengah. Ada di Indonesia ya ada beberapa brand yang aku pegang nggak boleh sebutin merek kayaknya. Iya. Yang memang untuk fokusnya juga ke pakaian muslim. Nah yang di Instagram malah rebranding aku beda. Branding image-nya di Instagram itu memang fokusnya kayak majalah. Tapi klien sebenarnya aku 90% aku megang pakaian tertutup. Pakaian muslim. Pakaian muslim aku nggak terima brand lain selain pakaian tertutup. Gitu. Jadi emang semua digarap ya bang? Iya. Yang ada duitnya yang Ada penting ya. duitnya aku Semua garap. digarap selagi bisa, segi halal ya. Iya. Tapi kan emang kayak gitu gak sih harus segalanya Harus sih. digarap. Iya. Nanti baru cocoknya kemana gitu kan. Oh enggak, sebenarnya gini sih konsepnya. Sebenarnya kita boleh ngelakuin banyak hal, tapi sebenarnya core-nya apa gitu. Ah, Nah, core-nya iya. aku kan di fashion ya. Fashion tadi ya. Di fashion sama di fotografi. Jadi ketika kita di-hire di bidang yang sama, jadi gini, relasi dan kepercayaan itu penting. Ketika kita udah dapat kepercayaan dari klien, kita tuh nggak di amanahkan cuma satu job biasanya. Misalkan ketika udah ada job selanjutnya dan kita bisa itu job yang biasa, misal fotografer udah ada yang ngisi, aku bisa dijadiin director untuk ngurusin konsepnya, untuk ngurusin itunya dengan bayaran yang lebih mahal. Iya. Bisa Jadi kayak gitu. Jadi sekali kayak nggak menyelam harus- minum air ya bang. Ini sambil nyelam minum air, minumnya air susu Minum air tapi jam-jam ya. air jam-jam gitu. Jadi enak gitu kan. Jadi dan Banyak. sekarang ini saran sih buat adik-adik yang mau misalnya kuliah ya. Sebenarnya kayak oke, kita ngambil fokus satu fakultas, tapi sebenarnya kayak skill juga itu jangan lupa lah. Ya. Untuk kita bisa atau kita bisa ngerjakan beberapa hal, itu lebih baik sih karena emang salah satu bertahan dunia kerja itu kita punya beberapa skill yang memang bisa bertahan bukan cuma di kantor tapi di luar kantor. Karena sekarang teman-teman aku juga banyak sih yang ngantor tapi mereka punya banyak skill yang Side jadi hustle ya. side job itu malah kayak lebih ngasilin gitu. Ya. Oh, dibandingkan ke pekerjaan utamanya Pekerjaan. gitu. Dan rasaku Telkom adalah salah satu pilihan yang tepat nih. Jadi Asik. masuk lagi. Masuk, Pak. Undang lagi asik. Gitu. Nah, selama udah apa kan udah tadi udah nyobain berbagai hal gitu kan. Udah fashion, photographer, ada stylist juga, terus digital marketing juga kan. Nah, aku kepo nih selama menjalankan proses itu, menjalankan fotografi dan segala macem, ada gak sih kayak kejadian-kejadian lucu atau enggak yang momentum banget nih buat Kak Zulham sendiri gitu Ini momentum untuk pada saat kerja atau gimana? pada saat kerja gitu. Sebenarnya banyak sih kalau kita fotografi itu kan kebanyakan orang kira kita cuma datang pada saat set jepret ya. Sebenarnya itu ada banyak, ada persiapan, Pre-productionnya ya. photoshoot sama Post-productionnya. post-production. Nah kejadian-kejadian itu yang kayak momentum itu sebenarnya banyak sih yang menurut aku yang di Dubai. Salah satu di bukunya aku ada jelasin sih. Nah, nanti ini asik, kita asik. belum bahas Nanti. nih. Di isinya tuh ada tentang aku pernah hampir meninggal rasaku di Dubai kena Kenapa tuh? stroke, kepanasan. Oh. Jadi pada saat itu aku pada saat syuting, jadi di Dubai itu kan kita dibayar per 3 jam. Waduh. 3 jam bayar. 3 jam. Dan itu juga itu benar-benar 3 jam. Ketika kita lebih 10 menit, 20 menit kita bisa tanya mereka, boleh Kena perpanjang. charge gitu ya. Kena charge kita. Nah karena balik lagi tadi motonya mata duitan. Hari itu aku ngambil 2 job, pagi dan sore. Widih. Gitu. Nah, pada saat pagi oke. Pada saat sorenya itu photoshootnya di pinggir pantai. Aku masih ngasih pantai itu di dekat pantai Burj Al Arab. Widih. Tau gak gedung yang di pinggir pantai itu? Oh, tahu. Nah pada saat syuting itu kayak biasalah cuman rasaku pernah kalau salah 17 baju ya. Itu dikit menurut aku. 3 jam oke lah. Nah pada saat baju ke-6 aku rasa badan aku kayak something wrong with my body gitu.
I feel dizzy but it's okay lah. Hmm. Normal lah. Padang pasir kan juga. Iya. Karena di Dubai itu normalnya tuh 45, Wow. 46 guys. Even kalau sore itu juga let's say 38 itu Hmm. tiba-tiba I can't breathe lah. Aku merasa kok aku nggak bisa napas ya. Hmm. Aku ngobrol ke klien, can I have like some more time to just take a break. Aku bilang, oke kita ada tenda, gue balik. I still cannot breathe. Aku bilang kayak gitu. Aku buka baju, ternyata nggak sadar. Aku buka clothes aku dan aku mulai pakai bahasa Indonesia. Iya. Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan aku kayak Partner di sana nggak ada yang orang Indonesia nggak atau? Nggak ada, belum ada. Aku kebetulan orang Rusia semua. Walah. Rusia sama campuran negara sih. Jadi kayak I'm the only one Indonesian dan itu it's a bit trouble with the language. Gak ada yang ngasih air anget dong ya. Gak ada. Tapi minuman dah. Kita di sana tuh pasti dikasih minuman dingin untuk itu. Tapi pada saat itu mungkin karena aku yang terlalu sepele juga, nggak pakai penutup kepala. Aku biasa pakai shemah namanya. Iya. Aku benar-benar kayak aku bilang something wrong. Akhirnya aku nangis. Terus aku call my mom. Gak bisa kan? Ya. Nelpon aku juga panik. Aku nggak tahu ada HP aku di mana. Terus itu mereka call 911. Panggil call 911 nggak nyampe. Aku udah nangis banget situ. Udah benar-benar. Aku bilang aku nggak bisa napas. Aku udah coba napas tapi belum. Jadi napas itu napas pendek. Akhirnya ambulan datang. Tas ambulan datang. Dokternya cuma ingat dirawat bentar. UGD lah ya. Dibantu. Mereka nggak belum gerak. Masih di tempat. Mereka coba bantu. Ini disuruh napas dimasukin ke dalam ruangan AC sih. Jadi kayak beneran Didinginin lah ya. sejam aku langsung kayak udah agak Normal lagi. normal. Lanjut lagi kerja lagi, Bang? Enggak. Oh enggak. Aku langsung bilang kita ganti lain hari gitu. Terus aku balik diantar pulang. Nah after itu aku dapat anxiety disorder dan panic disorder. Jadi after itu seminggu bertahan nggak kuat, aku balik ke Indonesia. Aku terapi 3 bulan. Dibantu sama almarhum nyokap gitu. Jadi orang lain kena ya di Dubai sebenarnya plus minus sih. Enaknya oke, mungkin secara payment dan sebenarnya target aku di Dubai juga to be honest sih oke lah uang, tapi sebenarnya lebih ke aku pengen experience. Mumpung aku masih muda, aku juga pengen pengalaman di luar negeri dan gimana sih kerja sama orang luar, gimana sih kayak Dubai yang katanya Culture-nya, gini-gini gitu ya. Akhirnya coba dan ya Tuhan memang tunjukkan berbagai menurut gue banyak hal sih. Jadi fotografi bukan cuma foto sih. Jadi gue ngajarkan tentang manusia, tentang peradaban yang rasaku sana Timur Tengah itu campur. Ya sebenarnya Dubai itu bukan Arab tapi Emirati. Jadi pelajaran yang kayak rasaku ini yang aku cari gitu. Walaupun dengan harus mengorbankan keluarga dong, pertemanan, relasi pribadi juga. Asmara dan juga Asmara dikorbanin. tadi kan cerita sedih jadi nggak sedih masih sedih. Terus kayak akhirnya aku ngobrol 3 bulan ternyata kan anxiety kan ternyata aku stres. Ternyata aku lebih stres nggak punya uang. Aku harus balik ke Dubai. Oke, jadi 4 bulan kurang aku balik ke Dubai. Balik lagi. Iya. Ternyata stres utama kita adalah uang. Jadi obat stres adalah uang. Jadi gitu akhirnya aku karena butuh uang balik lagi ke Dubai. Gila ya mata duitan. Iya sih, aku kok dikasih 2M gak stres sih. Iya makanya aku langsung pas nyampe ke Dubai emang aku masih struggle. Aku pakai dikasih obat sih sebenarnya. Cuman obat itu nggak aku minum. Itu jadi kayak jimat jadi pegang doang. Oh, kalau suatu Sebenarnya pasti muncul terus, emergency cuman baru. nggak akan diminum. Jadi nggak diminum. Cuman kayak ya itu salah satu kayak ternyata pada saat kita struggling banyak hal-hal yang rasa gue itu emang harus kita korbankan. Kayak aku bilang tadi, family kan berarti kita nggak di Dubai itu nggak bisa nelpon by the way. Kalau kita keluar karena itu diblokir. Teman-teman harus pakai paket dan itu sangat mahal. Or kan bisa pakai VPN. No, VPN juga diblokir dan itu agak susah. Pasti putus-putus. WA juga diblokir by the way untuk call. Bisanya voice note. Gitu. Walah. Kita jadi Jadi tahu ya. lebih ya. Nah, gitu. Kemarin aku baca artikel Dubai dapat 1M. Kayak aku nggak segitunya juga. Iya. Nah, aku berlebihan. Yang orang lihat kan mungkin di Instagram atau di sosmednya Bang Zulam kan yang enak-enaknya. Nggak mungkin kan lagi heat stroke di. Aduh guys. Nggak mungkin kan di Tapi itu posting viewsnya kan. tinggi sih kalau kayak gitu. Guys, aku lagi ini. Harus sih kayaknya kayak gitu. Iya ya, Karena tragedi kalau gua, kan. ini mungkin insight juga buat teman-teman yang konten. Ketika gue buat yang kayak more drama pribadi dibandingkan konten gue ngerjain sebuah konten nih, fotonya keren banget, yang viewsnya dikit banget gitu. Gitu aku kayak lagi nggak jelas gitu kayak Rame. gitu dapat DM juga. Tipikal orang Indonesia. Senang drama orang Iya. Indonesia gitu ya. Jadi ya yang kita lihat emang yang kita share juga yang enak-enaknya aja, yang sakit-sakitnya kayak kita ngegadein itu nggak mungkin kita share kan. Tapi pas Emang- aku share, pernah sih aku share kesedihan aku. Oh iya. Oh ya. Itu sih komen teman-teman. Karena teman-teman dekat pasti komennya gitu Iya. kan. Siapa suruh gitu. Karena teman dekat pasti tahu lah. Iya ya. iya iya. Tapi kalau yang haters yang diam-diam kan mereka kayak ada lah ya ya. ada lah. Semakin tinggi pohon Iya. semakin kencang anginnya. Waduh. Gila.
selalu ada gitu masuk kayak. Nah tadi kan sempat ngomongin Bang di Dubai foto segala macam. Project-project apa aja mungkin selain di Dubai atau di Indonesia, atau project apa aja selama ini yang udah Abang kerjain? Sebenarnya banyak sih, tapi memang karena memang skupnya aku batasin sekitar fashion, emang aku ngejob aku kebanyakan emang di fashion fotografi untuk ngerjain campaign. Tapi di luar itu sebenarnya juga aku ngerjain kayak prewedding. Malah dulu terkenalnya setahu aku Rancau kira dia Pas. enggak preweddingnya artis. Oh. Jadi orang malah taunya aku tuh padahal aku udah lama nih berkarir di fashion, tapi nggak ada yang kenal gitu, mau tauin artis langsung orang kampung, maksudnya orang daerah, orang Siantar ya kan. Orang Siantar. Aku langsung hubungin kan keren kau ya, fotoin dulu. Aku fotoin si Sanas, Raffi Ahmad, Raffi yang Ahmad. itu mereka foto prewednya di aku, asik jualan ya. Terus habis itu yang terakhir aku fotoin prewednya si Leslar, Lesti Bilar, itu aku fotografer. Yang nikah di Gedung Putih kan? Iya, itu foto aku. Nah itu kan langsung ditelepon sama orang kampung, Gunung Tua, Par Gunung Tua, Par Huta. Ih, motoin Lesti kau ya gitu kan. Keren kau ya, padahal sebenarnya kayak dari kita sisi fotografi pengennya dia appreciate dengan kerjaan kita yang fashion kan. Iya. Ternyata emang kalau untuk secara klien nggak berpengaruh sih, karena klien aku kan tetap di fashion dan mereka nggak ada ngebahas sih, oh kamu fotoin Leslie ya gitu, nggak. Lebih kayak orang rumah sih, kayak kau membanggakanku. Jadi selama ini nggak gitu. Kayak teman-teman juga Karena Bang, apalagi kalau tadi Abang bilang orang Siantar kan, kalau menurut orang Batak ini mas stereotip ya, kebanyakan dianggap sukses tuh kalau nggak PNS, tentara, iya, polisi ya kan. itu kan, Fotografer BUMN duitnya dari mana katanya. Iya emang nggak ada sih dia. Nggak ada. Bener, jangan jadi fotografer guys, jadilah pengusaha fotografi. Oh gitu, bener tuh. Ntar di itu di highlight sih, Nah. di zoom gitu. Jadi itu beberapa highlight projectnya kayak tadi pre-wed juga. Kalau fashion apa Bang? Yang terakhir aku kemarin yang fashion di Net TV ya, Indonesia Next Top Model, Widih. Cycle 3 gila. Itu sih gue dapat lumayan sih engagementnya di TikTok. Oh iya. Iya, TikTok emang ngeri ya TikTok sekarang ya. Iya, TikTok Komennya ngeri gila, fotografer ini photoshoot the best sepanjang masa. Widih. Berlebihan sih menurut aku. Padahal kayaknya enggak. Enggak. Itu juga enggak terlalu. Jadi kayak itu lumayan, ternyata exposure lumayan di situ. Kalau sisanya untuk Indonesia aku brand modest sih. Boleh sebutin mereka? Boleh. Boleh. Apa? Kebanyakan yang di Indonesia brand terakhir yang kerjaan itu ada Wearing Klambi, Button Scarf. Button Oh, scarf. button Tahu aku yang kerudung yang mahal itu Ya kan. kerudung mahal, fotografer juga mahal biasanya. Oh ini, amin. Naikin tarif. Button scarf Terus boleh. ada Aleza juga, Vivi Jubeidi, brand Ria Miranda juga. Ria Miranda tahu baru Hampir opening tuh di mostly- Medan. Hampir mostly untuk brand-brand yang elis itu pakai Julham Srega. Jadi Ya karena mereka juga kalian udah lama sih. keren Yang keren. Jarum juga. Terus kalau untuk skincare aku fotografer MS Glow by the way. Widih. Tapi baru beberapa kali lah. Hmm. Sama Skin Theory ya. Itu juga masih kayaknya sama sih. masih di- Keren banget ya gitu. projectnya. Saking kerennya projectnya sampai abang ini ngerilis buku gitu ya. Iya, betul. Itu gimana ceritanya bang bisa launching 2 series ya? Dek boleh diangkat dong Boleh Dek. dong. Nah Jualan boleh ya? boleh. Boleh dong. Tapi sebenarnya nggak dijual. Oh Sebenarnya kalau yang pertama ya, yang Ophelia ini aku buat Porto. Ini sebenarnya bukan buku dirilis, bukan balik lagi, memang awalnya bukan mau dijual. Ini emang buat yang ini karena almarhum meninggal. Almarhum meninggal, jadi kayak pengen punya buku deh yang bisa aku ngeliat kerjaan aku yang selama beberapa tahun aku gabungin. Dan ini emang untuk nunjukin kayak ciri khas aku emang di bunga dan fotografi yang kayak gini gitu. yang colorful gitu ya bang kalau aku lihat ya dari tadi. Nah sedangkan yang kedua ini kayak perjalanan yang aku ceritain tadi itu aku rangkum nih jadi kayak buku diary, tapi diary fotografi. Jadi isinya yang kayak aku ceritain tadi, yang kayak pengalaman lagi pingsan, pengalaman awal mulanya. Aku buat ini. Nah ini biasa bukunya buat klien doang. Kalau aku nggak kenal dan nggak terlalu relasi, aku nggak kasih. Nggak kasih. Itu personal doang. Kreasinya juga terlalu, itu rasaku personal doang. Iya keren banget tadi ada foto di Padang Pasir. Iya. Aku pernahnya fotonya di Padang Pariaman sama Padang Sidempuan doang. Tapi Nggak kalau misalkan pernah di dilihat Padang kan, Pasir. kayak misalnya di Padang Pasir ya, Hmm. kayak oh fotonya ini ya keren dan aslinya panas itu. Iya, Kita juga benar. fotonya juga nggak lebih dari biasa, nggak lebih dari sejam. Iya. Langsung kabur ke mobil, langsung lagi. Jadi kita itu kayak ngebreaknya di dalam Tapi mobil. mungkin karena udah terbiasa hidup di Bojong Soang kan, jadi kayak agak Iya sih, soalnya agak Telkom itu bisa adaptasi kan kita di sana. Ya, cocok. alasan bagusnya masuk Telkom University itu gitu. Kita belajar untuk ini. Adaptasi cuaca buat Cuacanya nggak Timur terlalu Tengah jauh. nggak terlalu iya. jauh kan, Terlalu jadi jauh. kayak bisa lah ini. Gitu kan. Karena aku jadi terinspirasi untuk bisa untuk kerja di luar gitu. Pengen kepo juga gitu sama culture. Kalau orang luar tuh kalau kerja gimana?
bareng gitu. Tapi coba aja sih rasaku kayak menurut aku ketika masih fresh graduate Ini dan masih juga muda ya nggak Bang? masih muda, bahkan kayak it's okay di atas 30 karena menurutku di luar negeri emang benar kita bukan cuma ngejar uang gitu. Iya. Karena ketika kita bervalue uang datang sendiri itu Benar. aku bisa Iya, jamin itu sih. Karena emang ketika kita luar itu pengalaman yang bukan sekedar pengalaman jalan-jalan ya guys. Masuk ke Eropa, Iya. Dubai, story-nya sampai titik-titik gitu ya. Itu juga lumayan sih untuk personal branding sebenarnya. Tapi Edian ketika kita ngobrol sama orang, kita bargaining project dengan orang luar, kita juga kayak hidup mandiri, mandi sendiri gitu. Maksudnya kayak makan, kita harus atur. Kalau Budget aku lihat ya, saving sebenarnya gitu. kayak untuk ya keuangan gitu, ngatur keuangan. Aku ngeliat kalau emang pada saat aku di luar dengan di Indonesia, kayaknya di luar itu aku tuh lebih rapi dalam artian bangun pagi masak. Karena kan kalau Sadar di Dubai, diri ya. iya di Dubai itu makan sekali makan 70 dirham let's say, minuman 50 60. 70 dirham berarti sekitar 250 sampai 300 ribu sekali makan. Wow. Berarti sih hari bisa habis 1 juta dong guys. Iya. Nah, Mau akhirnya nggak mau gue harus masak. Walaupun aku cuma masak telur ceplok. Sama mie instan. Instan enggak sih. Makannya malah lebih sehat karena kalau di Dubai oke ada stop, tapi kalau di kemarin di Paris itu ada lokal market memang kalau masak itu kita lebih tahu juga menu kita apa, makanan apa. Karena kan di Eropa kan kemarin makanan kan yang maafkan aku lidahku kan gunung tua kan. Lidah siantar ya kan. Masa Biasa dikasih makan roti pagi? ganda kan. Makanya dikasih makanan yang Croissant. roti ya Makan kan. Nggak croissant cocok kan. Biasa nggak roti cocok. ganda kan. Langsung lapar itu nggak cocok, akhirnya masak. Selain hemat memang balik lagi lidah siantar susah ya. Kalau nggak masuk cabe nggak makan Dia nggak akhirnya kena- masak sendiri. nggak kena sambal nggak gigit Iya. ya kan. Dikasih spaghetti mana lah masuk, Mana masuk. mie gomas gitu. Jadi emang makan biar lebih hemat sama lidah sih, jadi kayak kita juga lebih sehat dan tetap sih fotografi menurut aku ini juga salah catatan aku. Fotografi itu kan identik dengan editan berjam-jam kerja yang kurang sehat. Begadang gitu. No, rasaku sekarang kita udah bisa buat tren sih kalau lu sebagai kerja kreatif juga lu harus tetap pikirin kesehatan. Lu, termasuk minum dan tidur teratur. Dan gue coba aplikasiin itu sih. Agak mulu-mulu sih ya lu so-so sehat. It's okay sih, terserah lu ngomong apa, tapi kayak makan buah, minum itu olahraga juga. Cuman kalau olahraga sebenarnya kayak bergerak aja sih. Gue nggak ada olahraga yang berat, tapi itu penting gitu bahwa sebagai pekerja kreatif kita itu siapapun teman-teman adik-adik juga itu kayak apalagi juga mahasiswa nih kadang warkop itu penuh-penuh tuh udah jam 3 pagi harus lah mulai-mulai sehat. Apalagi skripsian nih, tanya jangan sampai asam lambung. Skripsi nggak beres masuk rumah sakit kan buat apa? Orang tua jauh kan kasihan. Nah biasa kayak gitu, kita luar negeri biasa kesehatan itu penting. Walaupun kita ada asuransi dan lain-lain, tetap pola hidup sehat, ngatur waktu dan juga jam kerja itu kita benar-benar sangat-sangat diinin sih. Belajar banyak belajar lah Bang ketika dicampakkan lah ke sana ya. Jadi bisa ngatur. Jadi mau nggak mau sih sebenarnya. Iya mau nggak mau kan pilihan. Kalau uangnya dari mana? Benar. Tapi kan jadinya positif juga kitanya. Iya. Pas nyampe Indonesia aku lebih kayak ada warteg. Terus kayak mau kemana-mana ada Gojek kan. Tapi emang kadang-kadang membuat kita lebih ini sih, lebih malas sih. Dan juga sini kan nggak kayak tadi jam kerja kan 3 jam, sana benar-benar kita berarti datang hamil 1 jam udah prepare alat dan langsung syuting nih 3 jam gitu. Nah kalau sini kan nggak, sebenarnya jam kerjanya di Indonesia lebih, menurut aku bagusnya lebih memang kayak nggak maksain ke model gitu. Kalau sana kan nyantai ya berarti. Yang tahu sana nggak, kita benar dibayar itu. Pace-nya kenceng ya. Dan tekanan itu lumayan gede, tekanan pressure-nya selain cuacanya panas dan tadi kita juga harus bajunya harus difotoin. Terkadang juga kerja sama orang kan, kalau kita dimarahin dalam bahasa Batak kan bisa kita jambak kan pukulkan kan. Sana kan kalau kita misalkan salah gitu dimarahin kan pakai bahasa Inggris kan kita bingung mau balas apa. Benar. Mau jawab cuman taunya FAUCK kan. Enggak mungkin itu doang kita ngomongin kan. Akhirnya kita cuman diam kayak yes sir lah. Jadi walaupun kita enggak paham tapi kayak ya nggak terlalu sakit hati juga ya kan, karena nggak tahu artinya kan. Benar. Karena ngomongnya juga cepet-cepet kan. Saya pernah juga dimarahin pakai bahasa Inggris ya. Pernah saya. Itu jadi kayak ternyata benar sih kalau kata kalimat nggak kita pahamin kita nggak sakit hati sih. Setuju. Kalau di Indonesia kan satu kata tapi nusuk kan. Kayak gitu udah langsung kan pundung kayak ini kan. Kalau di sana kan dimarahin ana masalah kita paling kayak kita amin tinggal amin kan. Dia ada plus minus lah. Gitu ya. Banyak belajar lah. Jadi mungkin ini bisa jadi insight juga buat netizen. Mungkin kayak yang
ngerasa aduh aku salah jurusan nih. Enggak, mungkin bukan salah jurusan tapi coba lebih dieksplor lagi. Misalnya kalau teletizen selama ini mungkin sekarang nih misalnya nih masuk jurusan teknik industri, waduh ini aku nggak aku banget nih. Ini karena kemauan orang tua. Kadang kan suka ada yang kayak gitu kan. Banyak ya. Kenapa nih cerita sendiri juga? Enggak juga aku Milih jurusan aku MBTI? emang bener-bener Milih pilih yang sendiri? pertama dan satu-satunya, aku gak milih yang lain. Widih. Jadi emang kayak kampus ya udahlah kita terima aja gitu. Widih. Yang beneran menurut aku kayak tadi yang salah jurusan boleh gak kita bahas sedikit? Boleh. Sebenarnya is okay loh kita salah jurusan, gak ada yang salah jurusan rasa aku. Tapi emang kalau kita udah milih jurusan yang kita pilih di awal, tapi kita ada chance balik lagi kan, itu kan secara keilmuan umum ya. Kalau memang kita ada kesukaan lain, itu bisa jadi kayak mungkin ngambilnya di training gitu loh. Kayak fotografi. Teman saya ada yang mungkin dia kayak kerjaan utamanya dokter tapi dia bisa masak kue gitu. Bakery gitu Bakery, ya. it's okay kan. Kalau seandainya kita Iya. ngomongin karir, tapi kalau memang dia pengen seandainya ganti jurusan, rasa aku tuh baiknya sebelum semester 4 gak sih? Iya, Karena kalau dipikirin udah sampai lagi. semester 7 udah mau skripsi, aku ganti jurusan. Waduh. Sayang duit juga kan, kasihan juga orang tuh. Cuman Ya. balik lagi, Jadi makanya sebelum masuk sih mungkin aku salah satu orang yang nyarankan gap year sih. Jadi ada yang mau teman SMA jangan terburu-buru, lihat dulu main-main nih ke kampus Telkom, lihat dulu lah. Lihat dulu. Apa yang bisa ditengok, ada danau di situ. Cari tahu kampusnya. Tapi rasaku jangan dong, tadi di awal pembukaan kan bilangnya karena ini ada nih kesan kalau bahwa kita masuk swasta itu buangan gitu. iya, banyak yang nganggep gitu Enggak, sebenarnya. banyak nggak kayak gitu. Enggak kan? Rasaku enggak dong. Karena ketika kita emang balik lagi dong, kalau kita main jurusan emang pengen misalnya pengen banget nih ke Telkom karena masing-masingnya cakep, boleh lah alasannya apa aja. Iya. Tapi memang pilihan itu berdasarkan emang ada alasan. Bener. Jadi walaupun kenapa harus perguruan tinggi, apakah harus sebenarnya mau baik itu perguruan tinggi negeri dan juga swasta, kalian pantas untuk merasa aku berhasil. Benar. Iya. Dulu aku sempat sebenarnya kita juga coba dong. Iya, aku juga coba negeri dulu pasti semua. masuk ITB nyoba mesin, tapi pada akhirnya dosen itu aku lupa siapa nyampe, tapi dia bilang itu pilihan kalian gitu. Mau dibesarkan pakai nama kampus atau kalian membesarkan nama kampus, itu pilihan coy. Gitu. Itu pilihannya, mau membesarkan nama kampus atau kalian yang membesarkan nama kampus. Iya, itu menurut aku dua hal yang berbeda dan it's give me power actually. Iya. Itu benar-benar kayak membuka mata bahwa ya namanya mutiara mau dibuang ke Nah, lumpur juga setuju. mutiara. Emas dicampakkan kemana tetap emas. Dan di angkatan aku itu ada beberapa mahasiswa yang mereka nasional tracer gitu, benar-benar mereka itu emang kompetisi nasional dan mereka itu harusnya ditarik ke kampus sebelah nih gitu. Karena prestasi mereka nggak main-main gitu. Dan mereka itu aku nggak sebutin anaknya. Angkatan aku terkenal dia benar-benar kayak saking pintarnya dia juga pertukaran dulu keluar. Dia anak internasional. Dan akhirnya ternyata emang dia bisa membesarkan nama kampus. Benar. Karena kalau dia masuknya itu balik lagi sebuah pilihan, dan ketika kita main sebuah kampus bisa ngasih fasilitas yang pas sudah dengan jurusan kita mau dan dengan fasilitas dan lingkungannya juga Yang memadai. Jadi it's okay guys. Jadi buat adik-adik juga mungkin lagi di kampus, respect dong. Dimana kita sekarang beratap itu lebih penting rasa aku. Setuju. Tinggal kita mengembangkan value-value apa nih yang kira-kira bisa bikin kita senang, bisa meningkatkan diri kita gitu kan. Kayak walaupun tadi misalnya ngejalaninnya setengah hati gitu karena pilihan orang tua mungkin kan di teknik industri, mungkin bisa ngulik-ngulik kayak fotografi atau desain kan sekarang lagi rame, jadi bisa ngambil side hustle di sana gitu. Karena kan. kembali lagi ya kalau misalnya untuk ke dunia pekerjaan tuh gimana skill pribadi masing-masing. Benar, karena nggak jarang juga sekarang yang banyak yang shifting kan, ada yang dari jurusan ini ternyata kerjanya ini nggak apa-apa. Yang penting selama dijalaninnya seneng, ya udahlah. Tapi aku suka sih quotesnya Bu Susi, tau nggak ya? Ketika kita suka sesuatu kita punya energi lebih banyak untuk ngelakuin itu. Gitu. Jadi ketika walaupun kita tadi kayak when we like it, dan menurut aku ada nih suatu quotes yang menurut aku boleh ya sih agak gue kurang setuju juga nih kayak misalkan cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cinta. Rasaku kayak it's not fair. Menurut gue kayak ya apapun yang kita kerjakan itu tanggung jawab kita untuk kerjakan sepenuh hati gitu. Jadi kayak mau sepenuh hati atau enggak itu bukan pilihan. Lu harus mengerjakan apapun depan mata lu dengan sepenuh hati sih. Ketika lu mau mengerjakan apa yang lu sukai, kayak gue kebetulan pekerjaan aku adalah memang aku sukai. I have more energy for this, tapi bukan berarti semua orang harus ngelakuin itu gitu. Misalkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang kurang diminati nih, mohon maaf, misalnya ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan misalnya teknik mesin yang ya aku nggak bisa mencintai pekerjaan aku. Banyak orang yang benar-benar bisa melakukan sepenuh hati mengerjakan, karena bedakan antara tanggung jawab dengan ibaratnya kayak kesenangan gitu. Karena tanggung jawab tetaplah tanggung jawab gitu. Jadi ketika
apapun kayak tadi jurusan yang kita kerjakan karena sudah pilihan kita. Tanggung jawab kita sama Minimal orang tua juga. kalau lu nggak bisa belajar untuk fokus atau apa, minimal belajar tanggung jawab sih menurut gua. Itu setuju. menjadikan lu manusia lebih, ketika lu lulus coy, mau IPK lu 4,7 nggak berpengaruh ketika attitude lu nggak Benar. bisa ngejual dengan kayak tadi belajar tanggung jawab dengan pilihan lu. After kamu lulus mau juga cari tadi Mau keahlian yang- lain, mau juga sekarang ada terserah. sosial media, Ya. YouTube juga ada, kalian bisa explore banyak hal. Yang pasti tadi sih lu gue kayak lu benar kulik banyak tentang kesukaan lu, tapi jangan lupakan tanggung Tanggung jawab lu. jawab, Tanggung kan jawab ke siapa? Ke orang negara, orang tua, ke diri sendiri juga. Ke diri jangan lupa, sendiri gitu. kan. Orang tua udah sponsorin kan berapa semester Iya. kan, tanggung jawab itu. Telkom mahal gak sih? Enggak, Oh enggak mahal ya? banyak beasiswa Oh, banyak soalnya. beasiswa. Aku juga beasiswa sih. Beasiswa kan Beasiswa. tuh. Banyak pokoknya beasiswa, pokoknya buat Teltizen kalau mau info beasiswa, jalur masuk seputar jurusan apa aja yang ada di Telkom University sekarang ada 40 lebih jurusan. Saya lupa sampai Banyak ya pilihan sebenarnya. tiap tahun nambah terus Bang, kayak lupa. Makanya aku dulu tuh aku inget tuh cuma 35-an, 37 kan. Kan udah nambah 40-an tuh Karena ada. menurut aku yang keilmuan bertambah. Sekarang Iya, aja ada banyak kan, apalagi dengan sosial media gini, ada sekarang ada jurusan yang benar-benar kayak animasi yang bahkan udah ada Ini ininya ada lagi. di Telkom University ada digital content broadcasting jurusan Tuh, baru. tuh. Tuh banyak tuh buat Tuh Teltizen. cari tahu dong. Kayak gini kan jurusan penting banget ya untuk dunia kerja. itu. Maksudnya oke lah ada mata kuliah apa jurusan-jurusan umum kayak ekonomi, Akuntansi. akuntansi, it's okay banget. Tapi jangan lupa ibaratkan pilihannya itu benar-benar yang berdasarkan hasil dari cari dong. Jangan ikutan teman apalagi ikutan pacar kan. Iya, betul. Aduh, ntar Ikutan kejerumus. temen. Iya. Oke, banyak banget lah, keren banget kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Zulham Lalu Siregar iya. ya. Iya, nggak kerasa udah 1 jam Bang kita ngobrol-ngobrol, banyak insight, Wow. banyak apa ya, nasihat-nasihat Iya, ya. banyak Jadi kayak pengetahuan ada yang baru kita tahu juga. ceramah juga. jadinya. Harusnya kita bahas fotografi tadi. Tapi udah sempat kita bahas juga kan. Iya. Nanti karena abis ini kita mau ke Dubai juga karena aku Iya. mau photoshoot Oke. abaya Ini abis kita ini. mau ada flight jam. Makasih Bang Zulham udah ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin terakhir ada pesan atau apa yang mau disampaikan ke Statement. adik-adik, walaupun tadi sebenarnya udah banyak banget pesan Iya yang sih. disampaikan ya. Apa ya, paling tadi sih ketika memang adik-adik pengen sukses dan pengen cari kampus yang menurut sesuai dengan passion kalian, coba cari tahu. Dan mungkin salah satu, mungkin karena aku juga alumni, aku memang rekomendasi sih untuk kalian cari tahu fakultas di kita apa aja gitu ya. Gitu. Tuh, intinya tadi bertanggung jawab, cari tahu. Sekarang nih darurat literasi banget. Iya. Males banget ya. Menonton tinggal nonton, dengerin aja ya sambil tidur, dengerin aja kan. Bisa dapat informasi tentunya ya. Thank you sekali lagi buat Bang Zulham. Thank you. Sukses selalu. Siap. Next Dan project, Kapo ya. next project apa nih yang terdekat? Yang tadi aku yang bahas parfum. Oh, yang Insya bahas Allah nanti parfum. aku undang Launchingnya kapan? teman-teman tanggal solusi 19 Januari sih kalau. Wih deh, kita doain ya. Datang dong. Ih, insya Allah aku Aku datang. siapin Sampel. invitation. Oh. Sampel juga dikasih kalau datang. Gitu. Wah, semoga sukses untuk project parfum Thank you, thank terdekatnya you. ya Bang. Semoga bisa go internasional ya. Amin. Karena kan banyak yang sekarang go internasional ya, baju-baju. Kemarin fashion show di mana gitu. Semoga Bang Zulham mengikuti jejak itu ya. Siap. Amin. Kalau gitu buat Teltizen, thank you udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Thank you juga udah nge-subscribe ya Dede. Iya. Jangan lupa itu yang paling penting, Like, subscribe. comment, and subscribe. Kalau gitu saya Gugun pamit Dan saya Dede. dan Bang Zulham pamit. Sampai ketemu di next episode Vlogcast Tell You. Dadah. Sinergi bangun Vlogcast. Dah.